Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Kembali bersama saya Hasbullah Jaini, wali kelas 5B SDN 1 Sidoarjo. Anak-anak yang Bapak cintai, harapan Bapak kalian tetap semangat walaupun di tengah pandemi kita belajar dari rumah tetapi tidak menyurutkan semangat kalian. Hari ini anak-anakku kita akan belajar menentukan ide pokok, kalimat utama dan kalimat penjelas di paragraf di materi tema 1 subtema 1 kelas 5. Sebelum kita belajar lebih jauh bagaimana menentukan ide pokok, kalimat utama dan kalimat penjelas di dalam sebuah paragraf, ada baiknya kita mengulang kembali bagaimana sebuah paragraf itu lahir, artinya terbuat. Ini ada hubungannya untuk mempermudah kalian memahami apa itu ide pokok, apa itu kalimat utama, dan bagaimana itu kalimat penjelas. Baik anak-anak, kita akan kembali mengingat bagaimana cara membuat sebuah paragraf atau karangan. Karangan itu terdiri dari beberapa paragraf, kemudian nanti setiap paragraf itu mengandung satu ide pokok dan satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Nah, sebelum kita membuat paragraf, langkah yang pertama harus kita lakukan adalah bagaimana menentukan tema. Yang kedua, membuat kerangka karangan. Kemudian yang ketiga, mengembangkan kerangka karangan. Dan yang keempat, membuat judul. Ini satu persatu akan kita bahas selanjutnya. Langkah pertama adalah menentukan tema. Kenapa menentukan tema ini penting? Jadi tema itu bermacam-macam ya anak-anak. Paragraf kita bisa saja bertemakan pendidikan, bisa juga bertemakan kesehatan, bisa juga bertemakan liburan, bisa juga bertemakan sekolah, dan lain-lain. Ini penting anak-anak, tema itu ditentukan karena untuk mempersempit ide-ide kita, sehingga ketika kita membahas tentang tema pendidikan, di dalam paragraf kita tidak boleh meluas sampai kita membahas tentang kesehatan dan lain sebagainya. Ini sebenarnya untuk mempermudah kita dalam membuat sebuah karangan. Jadi ketika kalian sudah memilih misalnya temanya liburan, kali ini saya akan memberikan contoh tema kita tentang liburan. Liburan yang kita pilih nanti liburan sekolah. Oke, baik. Setelah kita sudah menentukan tema, kita lanjut ke tahap kedua, yaitu membuat kerangka karangan. Tadi kita sudah tahu bagaimana membuat tema. Setelah itu kerangka karangan. Nah, temanya kita sudah ambil tadi tentang liburan. Sekarang kerangkanya kita akan bahas. Ingat, setiap paragraf dalam sebuah karangan itu hanya memiliki satu ide pokok. Nah, kerangka karangan inilah yang nanti akan lahir sebagai ide pokok. Jadi setiap kerangka karangan ini, anak-anak, ini mewakili satu paragraf. Jadi ketika kalian membuat sebuah paragraf, itu tidak boleh menyimpang dari ide pokoknya atau kerangka karangannya ini. Kalau di kerangka karangannya libur sekolah, maka yang dibahas di situ libur sekolah terus di dalam satu paragraf itu. Sampai sini paham? Oke. Kemudian di kerangka kedua atau di paragraf kedua saya pilih pergi ke pantai. Kalian bisa bebas mengembangkan apa saja buat kerangka karangannya. Kenapa ini kita buat? Untuk mempermudah kalian dalam membuat sebuah karangan. Yang ketiga, bermain bola. Baik. Selanjutnya kita masuk ke langkah selanjutnya. Tadi yang pertama menentukan topik atau kerangka karangan, ide pokok, tema. Yang kedua, membuat kerangka karangan. Yang ketiga, mengembangkan kerangka karangan. Setelah kerangka karangan ini kita buat, kita kembangkan satu-satu ini menjadi sebuah paragraf. Jadi satu kerangka karangan ini menjadi sebuah paragraf. Contoh, kerangka aja liburan sekolah. Kita lihat. Nah, libur sekolah ini kita buat jadi satu kalimat. Ini contohnya. Tanpa terasa liburan sekolah telah tiba. Inilah yang dinamakan dengan kalimat utama. Lahirnya kalimat utama itu anak-anak dari sini. Tanpa terasa liburan sekolah telah tiba. Lihat, liburan sekolah terdapat di dalam kalimat utamanya ini.
Jadi dapat disimpulkan, ide pokok itu terdapat di dalam kalimat utama. Ketika kalian disuruh mencari ide pokok, tentukan dulu kalimat utamanya. Maka di dalam kalimat utama itulah yang dinamakan dengan ide pokok. Kemudian, sebuah paragraf agar terdiri dari sebuah paragraf, kalimat utama itu dijelaskan dengan kalimat penjelas. Tentu yang dijelaskan adalah kalimat utama. Tanpa terasa liburan sekolah telah tiba. Kami sekeluarga merencanakan liburan ini dengan kegiatan yang menarik. Perhatikan, kalimat ini adalah kalimat menjelaskan tentang liburan sekolah ini. Masih ada hubungannya dengan liburan sekolah. Akan salah ketika tanpa terasa liburan sekolah telah tiba. Ibu pergi ke pasar membeli beras. Tidak sesuai dengan kalimat utama ini. Maka itu tidak benar. Jadi kalimat penjelasnya harus berhubungan dengan kalimat utama tadi. Dengan kegiatan yang menarik. Kita lihat lagi. Ayah menginginkan keluar kota, sementara aku dan ibu ingin berlibur ke pantai. Masih berhubungan dengan kalimat utamanya ini. Dia menjelaskan kalimat utama. Ya, anak-anak, sampai di sini paham? Oke, kita coba contoh kerangka yang kedua atau paragraf yang kedua. Paragraf kedua, pergi ke pantai. Setelah melalui musyawarah, kami sepakat pergi ke pantai. Dan pergi ke pantainya ini kita buat menjadi sebuah kalimat yang disebut dengan kalimat utama nanti. Nah, kalimat utama ini kemudian dijelaskan lagi biar menjadi sebuah paragraf. Pantai yang kami pilih adalah Pantai Kubu. Karena selain dekat juga indah dan seterusnya. Anak-anakku bisa membedakan ya, apa yang dinamakan dengan ide pokok, apa yang dinamakan dengan kalimat utama, dan apa yang dinamakan dengan kalimat penjelas. Jadi ide pokok itu terdapat di dalam kalimat utama. Sebelum kalian mencari ide pokok, cari dulu kalimat utamanya. Kalau sudah ketemu, ya biasanya kalimat utama itu ada di awal paragraf. Sering adanya di awal paragraf. Karena biasanya orang membuat kalimat utama dulu, baru menjelaskan. Tetapi ada juga kalimat utama terdapatnya di akhir paragraf. Nah, anak-anakku, sampai sini mungkin kalian sudah jelas. Kalau belum mengerti, silahkan diulang kembali video ini. Selamat belajar dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.